Halo guys, bertemu kembali di channel MF Bird Farm. Kali ini saya akan membuat video cara membuat tutup chamber kolam menggunakan kayu sono keling. Kayu sono keling yang dikenal memiliki corak atau motif kayu yang bagus. Ini adalah proses pemilihan bahan. Di sini saya menggunakan kayu sono keling. Saya membelinya dengan harga Rp2.000 per lembarnya. Di sini saya menggunakan kayu sono keling. Kenapa saya menggunakan kayu itu? Karena satu, seratnya bagus, motifnya bagus, kayunya cukup kuat, dan harganya pun cukup terjangkau. Setelah kita bersihkan atau kita lap permukaan kayunya, saatnya kita memfinishing atau mempeliturnya. Di sini saya menggunakan pelitur air merek Bilazo yang cukup mudah diratakan, catnya menyebar jadi cepat dan irit cat. Cat satu persatu potongan kayu tersebut, cat hingga rata hingga ke sela-sela terkecil agar kayu tersebut terlindungi dari cuaca dan air. Di sini saya menggunakan cat yang kental atau tidak dicampuri air peliturnya agar cepat dan agar warnanya lebih tua. Di sini saya menggunakan 2 lapis. Setiap lapisnya saya beri jeda sekitar 30 menit atau bisa naik lapisan kedua setelah cat itu kering. Biasanya tidak ada 30 menit karena ini juga cukup cepat untuk keringnya. Setelah kita memfinishing kayu tutupnya, tahap berikutnya adalah pembuatan dudukan atau penyangga dari kayu ini. Pertama-tama kita siapkan meteran. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur celah chamber ini. Nantinya akan dibuatkan kayu ini untuk menyangga yang ini. Kita ukur dulu di sini sekitar 8,3, maka kita memotongnya 8,5 atau 8,4 untuk membuat kayu ini menjadi menjadi agak sempit dengan lubangnya agar mengunci. Setelah diukur semuanya dan dibuatkan satu persatu, langkah berikutnya adalah kita masukkan kayunya dan kita beri lem. Di sini saya menggunakan lem G atau yang sering disebut dengan Alteco kayu, dan saya tambahkan serbuk dari gergaji. Tujuannya untuk tambah merekatkan. Nah, ini kan ada lubang atau celah. Di sini di celah ini akan diberikan ini serbuk kayunya, dimasukkan. Setelah dimasukkan, kita tetesi dengan lem, maka dia akan menyatu dengan tembok dan kayunya. Tenang saja, walaupun hanya memakai lem dan serbuk kayu, tapi ini dijamin kuat karena ini telah saya tempelkan tadi siang dan ini sudah sekitar
pukul 9 malam, maka saya rasa sudah kuat atau sudah mengeras. Setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tinggal tahap penyusunan. Ini penyusunan menyesuaikan yang ada di kolam. Misal di sini ada pipa ini, maka di sini saya pada bagian paling ujung saya beri yang utuh, tidak saya cowak. Lalu yang ini ditaruh pada sini. Ini saya gergaji mengikuti celah dari PVC-nya. Bentar, kita carikan urutannya. Nah, sini juga ada pipa kecil, maka saya juga membelah lagi. Setelah itu sudah tidak ada penghalang, maka tinggal menyusun atau memberikan yang utuh-utuh, yang lurus-lurus saja. Diaplikasikan, tinggal menata sesuka hati, sesuka corak dari kayu tersebut, karena ini corak kayunya bermacam-macam. Kalau di tempat saya yang bagian hitam ini disebutnya galih, atau kayu yang apa ya, yang mungkin sudah tua. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Masih sisa 2 batang, ternyata 2 biji. Udah, kita tumpuk di sini saja. Ini penampakannya setelah tertata semua. Kemarin beli kayu ini satu piece-nya 2000, sudah dihaluskan, tinggal finishing. Di sini saya menggunakan cat apa ya, lupa saya, nanti saya sematkan, saya tuliskan di video ini. Catnya menggunakan pengencer air dan cukup apa namanya, cukup menyebar saat dikuaskan, jadi ngirit dan cepat selesai. Setelah tertutup, dapat kita beri hiasan seperti bunga, pot bunga. Mengapa di sini saya tidak menggabungkannya semua? Misal dipaten istilahnya. Karena tujuannya untuk jika ingin mengecek chamber 2, tinggal kita angkat satu di bagian chamber 2-nya, maka sudah terlihat. Beda kalau kita jadikan satu permanen, mau ngecek satu chamber aja harus menyingkirkan semua. Apalagi kalau atasnya ada kayak hiasan bunga-bunganya, cukup repot. Mengapa chamber kolam perlu diberi tutup? Kenapa harus repot-repot membuatkannya tutup? Padahal mungkin terkesan tidak penting. Kegunaan tutup ini adalah untuk melindungi media-media filter yang ada di dalamnya dari debu-debu dari luar kolam. Dan kedua, untuk menghindari nyamuk bertelur di chamber ini, jadi tidak ada jentik-jentiknya. Dan yang ketiga, karena di kolam saya ini menggunakan lampu UV yang cukup berbahaya jika terkena mata, maka dari itu saya tutup agar sinar pantulan cahayanya tidak kemana-mana. Sekian video yang saya bagikan kali ini.
Jika ada saran dapat Anda tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.